Hipertensi, penyakit jantung, merupakan penyakit dengan jumlah kematian terbanyak di Indonesia. Pola makan yang tidak seimbang, kandungan gizi, serta cara pengolahan yang kurang baik menjadikan makanan dan minuman yang dikonsumsi tidaklah baik bagi kesehatan. Dalam 17 Sustainable Development Goals, salah satunya adalah good health and well-being. Konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh dapat meningkatkan risiko penyakit kronis. Pola makan yang tidak seimbang dapat mengakibatkan obesitas, gangguan pencernaan, serta masalah kesehatan lainnya. Masyarakat Indonesia cenderung kurang memperhatikan label informasi nilai gizi dan komposisi yang tertera dalam makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Susu coklat tinggi gula, donat yang tinggi lemak dan gula dengan berbagai topping, serta makanan cepat saji yang digoreng dalam minyak dan dibumbui dengan bumbu yang penuh dengan natrium dapat menjadi masalah jika dikonsumsi secara berlebihan. Tahukah kalian bagaimana iklan makanan dapat mempengaruhi pola makanan kita dengan jenis makanan yang biasa kita konsumsi? Ternyata berdampak juga loh pada kesehatan kita. Yuk kita bahas lebih lanjut. Kini, iklan makanan sering muncul ada di mana-mana. Mulai dari televisi, internet, media sosial, hingga iklan yang sering muncul di sekitar kita. Apakah kalian tahu bahwa iklan ini bisa mempengaruhi pilihan makanan kita dan pada akhirnya kesehatan kita? Iklan makanan yang sering kita lihat memang dirancang untuk menggugah selera dan menarik perhatian kita. Mereka bahkan sampai menggunakan visual yang menarik, pesan emosional, dan penawaran promosi untuk membuat kita ingin membeli produk mereka. Visual makanan yang ditampilkan sering menggugah selera kita, bahkan seringkali membuat kita ingin makan, ketika kita sebenarnya tidak lapar. Tak hanya dengan visual, cerita yang menyentuh emosi seperti kebersamaan keluarga atau momen spesial yang ditampilkan dalam iklan juga seringkali mendorong kita untuk membeli produk agar merasakan kebahagiaan yang sama. Begitupun dengan diskon dan penawaran banding dapat memicu kita untuk membeli lebih banyak dari yang kita butuhkan. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis makanan yang sering diiklankan dan dampaknya terhadap kesehatan kita. Yang pertama, makanan cepat saji. Terlihatnya memang praktis dan lezat banget ya, tetapi mereka sebenarnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan gula loh. Konsumsi yang berlebihan ini dapat menyebabkan obesitas dan penyakit jantung kalau kita tidak memiliki pengetahuan mengenai nilai gizi produk mereka. Yang kedua, ada minuman bersoda dan energi. Menyegarkan dan energik banget bukan kalau kita lihat warna-warna pada produk minuman tersebut. Namun, warna-warna dari mereka itu penuh dengan gula, yang mana hal tersebut beresiko menyebabkan diabetes tipe 2 dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga, ada snack dan makanan ringan. Snack dan makanan memang kaya kalori, namun miskin nutrisi. Nah, hal itu dapat menyebabkan penambahan berat badan dan kekurangan gizi. Yang terakhir, ada makanan manis atau dessert. Hampir semua orang suka karena memang sangat menggoda, tetapi konsumsi berlebihan bisa merusak gigi, menyebabkan obesitas, dan gangguan metabolisme. Penting bagi kita untuk lebih bijak dalam menyikapi iklan makanan yang kita lihat setiap hari. Meskipun iklan bisa menggoda, kita harus tetap mempertimbangkan kesehatan dalam memilih makanan ya. Yang dapat mempengaruhi pola makan kita, mungkin saja penyebabnya terjadi karena kelalaian kesadaran kita sendiri. Kita seringkali mengkonsumsi makanan yang sebenarnya dibuat oleh olahan yang tidak bersih, sehingga dapat menyebabkan timbulnya penyakit, seperti makanan yang mengandung berminyak, bersantan, atau minum-minuman yang bermanis. Hal itu dapat meningkatkan risiko penyakit. Oleh karena itu, jangan lupa penting untuk memiliki kesadaran yang baik dalam memilih makanan dan mengkonsumsi makanan yang seimbang atau sehat untuk menjaga kesehatan dengan optimal. Dampak negatifnya itu mengandung kalori, lemak jenuh, gula, dan garam yang tinggi, namun rendah serat, vitamin, dan mineral. Kalau makan junk food berlebihan dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mengandung zat yang dapat memicu kecanduan sehingga membuat kita ketagihan untuk beli lagi. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, kembung, dan diare. Mengandung zat pengawet dan perasa buatan yang dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang.
mendorong kebiasaan makan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak seimbang. Waduh, bahaya banget kan? Jadi lebih baik kita mengurangi junk food ya guys. Berikut adalah langkah-langkah di mana kalian bisa memulai healthy lifestyle. Yang pertama, minum lebih banyak air. Mengonsumsi air putih dibutuhkan supaya tubuh menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Karena air dikeluarkan setiap hari melalui buang air kecil, buang air besar, dan keringat. Maka kamu perlu mengisi kembali jumlah air di tubuh secara rutin. Cara paling baik untuk mengetahui apakah kamu mendapatkan cukup air atau tidak adalah dengan memeriksa warna urin. Kalau warna urin tidak berwarna atau kuning pucat, itu artinya asupan air kamu cukup. Yang kedua, istirahat yang cukup. Saat tidak mendapatkan tidur yang cukup, kamu cenderung makan lebih banyak. Tidak cukup tidur juga membuat organ tubuh tidak punya waktu istirahat. Yang ketiga, olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan beberapa kali dalam seminggu, tetapi sebaiknya dilakukan setiap hari. Dengan menggerakkan tubuh selama 30 menit sehari, kamu akan menurunkan resiko penyakit, menciptakan kepadatan tulang yang lebih tinggi, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidupmu. Yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Semua jenis buah dan sayur mengandung vitamin dan mineral, yang merupakan komponen penting untuk kesehatan. Buah dan sayur juga mengandung serat yang membantu tubuh untuk meningkatkan sistem metabolisme. Yang kelima, mengurangi konsumsi makanan olahan. Makanan olahan tidak baik untuk kesehatan karena mengandung garam dalam jumlah tinggi yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Dan yang terakhir, food planning. Saat kamu menyiapkan makanan sendiri atau food planning, kamu mengontrol dengan tepat apa saja yang masuk ke dalam tubuhmu, di mana hal ini memudahkan kamu untuk membuat pilihan sehat yang tepat untuk dirimu sendiri. Nah, selain hal-hal yang tadi disebutin, kalian juga perlu untuk menenangkan diri agar tidak stres. Indonesia adalah sebuah negara yang akan kaya budayanya dari kuliner, namun di balik kelezatan makanan tradisional ada ancaman yang mengintai seperti konsumsi gula dan lemak. Dulu mahasiswa tersebut selalu menambahkan gula dan minyak berlebih di dalam makanannya. Tapi sekarang ia belajar untuk mengurangi dan mengganti jenis makanan yang ia konsumsi seperti memperbanyak makan buah untuk makanan pengganti manis dan mengurangi gorengan. Setelah memperbaiki pola makannya, dia mulai merasa badannya lebih berenergik dan langkah kecil seperti yang lebih dia konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna serta mengubah kebiasaan minum manisnya dengan menggantinya menjadi minum air putih. Mahasiswa tersebut merasakan perubahan positif di dalam hidupnya. Dia mengatakan bahwa sekarang merasa lebih sehat dan lebih energi dan tidak mengantuk setelah makan. Perubahan yang dia hadapi tidak mudah, banyak tantangan yang harus ia hadapi seperti mengubah kebiasaan makan yang sudah berlangsung lama. Dengan contoh ini, video ini diharapkan dapat menginformasikan sekaligus menginspirasi audiens tentang pentingnya mengurangi konsumsi gula dan lemak jenuh serta bagaimana perubahan kecil dapat membawa dampak besar bagi kesehatan masyarakat.